Allah. Kita doakan ya, semoga teman kita Naya segera diberikan kesembuhan oleh Allah agar bisa sekolah belajar lagi bersama kita. Ini kelompok satu ya. Alhamdulillah hadir semua cuma satu yang tidak datang tadi. Naya dalam keadaan sakit, alhamdulillah cepat sehat. Oke, sudah sarapan semuanya anak-anak ibu nih? Sudah sarapan semua? Sarapan apa aja tadi? Kita lontong, Bu. Lontong. Sate. Baik, semuanya sudah sarapan, berarti sudah kuat, perutnya udah kenyang, pasti sudah semangat untuk mengikuti pelajaran PAI pada hari ini. Nah, oke, baik. Ini sebelum kita lanjut ke materi, ini di papan di layar sudah disiapkan ada gambar ya. Kelihatan yang di belakang? Semuanya bisa melihat yang ada di layar? Yang di belakang bisa lihat nah? Bisa, Bu. Bisa semua? Abang bisa bang? Oke, nah dari penglihatan kalian, apa yang kalian lihat di layar, ada yang punya pertanyaan nggak kira-kira? Ada? Nah, apa itu? Itu gambar apa, Bu? Oke, Sisi ya. Sisi punya pertanyaan, itu gambar apa, Bu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Gambar bumi. Gambar bumi. Terus ada yang lain? Punya jawaban lain? Nggak ada. Ada gambar bumi. Kira-kira ada yang ini punya pertanyaan lain? Enggak, Bu. Nggak ada. Baik. Ibu yang tanya, kira-kira bumi siapa yang cipta ya? Allah. Yang menciptakan bumi siapa tadi? Allah. Kira-kira nanti bumi hancur nggak ya? Hancur. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, apa itu? Iman. Punya pertanyaan tentang iman? Saya, Bu. Ya. Apa itu iman? Nah, apa itu iman? Bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya. Iman itu artinya percaya, Bu. Percaya. Bagus jawabannya. Iman artinya percaya. Punya jawaban lain? Mungkin ada yang bisa nambahkan? Bu. Keyakinan. Pinter ya. Jadi iman itu adalah keyakinan. Ada yang jawab tadi percaya. Ada yang bisa ini jawaban yang lain? Nah, percaya Dan yakin sepenuh hati. iya, percaya dan yakin sepenuh hati. Bagus. Siapa? Dari ada 3 jawaban ya. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya. Iman adalah percaya dan meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Masya Allah, bagus ya. Jadi iman itu adalah percaya dan yakin sepenuh hati. Percaya dengan lisan, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dilakukan dalam perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Iya. Bagus. Kasih tepuk tangan buat teman kita yang bisa jawab ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan slide berikutnya. Apa ya? Apa itu? Iman. Ada pertanyaan kira-kira? Ada, Bu. Ada. Apa nih saya? Iman ada 6 macam. Ah, 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Iya. 3. Iman kepada nabi dan rasul. iya. 4. Iman kepada kitab suci. Ah, 5. Iman kepada hari kiamat. Iya. 6. Iman kepada qada dan qadar. pintar. Iya. Pintar ya. Alhamdulillah bisa jawab. Apa yang pertama tadi? Iman kepada Allah. Kalau iman ada berapa? Yang pertama. Iman kepada Allah. Pintar. Bagus ya. Iman kepada Allah. Harus yakin kita kepada Allah. Yang kedua. Iman kepada malaikat. Iman kepada Malaikat. Terus
kodo dan Qadar. Coba tanpa melihat slide di depan, ada yang bisa menyebutkan ulang rukun iman? Anak ibu, siapa yang berani, yang pinter? Rukun iman ada 6, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Oh, pintar. Coba nak, Kak Gina. Iman ada 6 macam. Ya. 1. Iman kepada malaikat. 2. Iman kepada kitab. Ya. Ya, 2 sudah tadi, iman kepada malaikat. Yang ketiga lagi? Iman kepada kitab Allah. Iya, pintar. 4. Iman kepada nabi dan rasul. Iya. 5. Iman kepada hari kiamat. Iya. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Iya, kodo dan Qadar. jadi rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. iya. Yang ketiga, Iman kepada Allah. iya. Yang keempat, Iman kepada nabi dan rasul. iya. Yang kelima, Iman kepada hari kiamat. dan yang keenam, Iman kepada qadar dan qadar. nah, ya itu tadi rukun iman yang wajib kita imani atau kita yakini dan kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, kita sampai di materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi kita pada pagi hari ini di bab 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Itu materinya. Nah, dengan sub materi pada pertemuan pertama di bab ini ya, di bab ini pertemuan pertama yaitu iman kepada hari akhir atau makna hari akhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir itu? Apa yang dimaknakan dengan hari akhir itu apa? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Nah, beberapa minggu yang lalu kan kita sudah belajar di bab 1 yaitu surah Al-Kahfi. Masih ingat? Pelajaran yang lalu masih ingat? Masih. Surah Al-Kafirun. Apa arti Al-Kafirun itu? Bu tanya dulu kalau masih ingat. Iya, orang-orang yang kafir. Ya, yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Al-Kafirun. Yang isi pokoknya apa itu? Tentang toleransi dalam beribadah. Ya. Nah, baik. Nah, di pertemuan ini kita belajar tentang makna hari akhir. Nah, ya. Makna hari akhir. Nih, iman kepada hari akhir atau kiamat. Ada yang tahu nggak? Ada. Nah, coba siapa Nadira. Coba Nadira. Iman kepada hari akhir atau kiamat yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Iya, itu yang disebut dengan iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah, siapa yang bisa ulang? Yang bisa ulang siapa nak? Sisi, coba sih, kasih. Iman kepada hari akhir atau kiamat yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi atau selamanya setelah kehidupan dunia. Ya, bagus ya. Disebutkan bahwa iman kepada hari akhir atau hari kiamat yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi itu nanti setelah hari akhir. Itu yang disebut dengan iman kepada hari akhir. Nah, sebelum itu ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak ya hari kiamat itu? Ada yang tahu nggak ya? Ada. Nah, ini ada di layar. Kalian mau ingat apa? Nah, itu adalah bagian dari apa itu? Bagian dari kiamat. Bentar. Bagian dari kiamat. Tetapi ini digolongkan kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Nah, itu artinya kiamat itu artinya hancurnya seluruh alam semesta. Hancurnya alam semesta. Nanti di pertemuan berikutnya kita pelajari nanti.
kiamat itu dibagi menjadi dua nanti ya. Nah, hari ini kita fokus saja dengan apa itu iman kepada hari akhir ya. Nah, apa yang di sini di layar? Surah Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Surah apa aja itu? Iya, ada surah Al-Qari'ah yang pertama. Ada surah Al-Zalzalah, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Qari'ah. Kita bahas yang pertama, surah Al-Qari'ah. Kalian sudah punya LKS? Sudah ada ya, coba dibuka LKS-nya halaman 15. Nah, di sana Allah menceritakan apa itu kiamat. Ya, kiamat diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah. Siapa yang bisa baca? Sayang? Nadir. Ya, silakan Nadir. Dan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma mawazinu wa ummuhu hawiyah wa adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, coba kita baca artinya. Nadira, silakan. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran. 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Dan apapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya. 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya. 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Iya, baik. Nah, di dalam surah Al-Qari'ah itu Allah sudah menceritakan, menggambarkan bagaimana itu, apa itu yang disebut dengan kiamat atau hari akhir. Nah, coba lihat. Hari kiamat, ayat pertama kan? Apakah hari kiamat itu? Ayat keduanya. Terus, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ceritakan dulu. Yang keempat, ayat keempat, pada hari itu manusia digerakan oleh Allah seperti anak-anak. Bisa membayangkan anak-anak? Banyak ya, banyak itu anak-anak kecil bertebaran ya, anak yang bertebaran. Terus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan oleh Allah. Nah, bayangkan itu gunung yang sebesar itu, yang sekokoh itu, nanti peristiwanya di hari kiamat itu ibarat gunung itu dihambur-hamburkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kita kalau gunung mau meletus, goncang gempa ya, itu bagaimana perasaan kita pas gempa digoncang oleh gunung berapi yang mau meletus? Cemas. Ada juga yang rumah yang roboh ya kan akibat gempa itu. Nah, nanti di akhirat itu lebih dahsyat dari kejadian gunung berapi yang mau meletus. Lebih dahsyat dari itu. Ibaratnya gunung-gunung itu tidak berada di bumi lagi, sudah dihambur-hamburkan oleh Allah itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kita bayangkan posisi kita seperti apa, ya kan? Nah, seluruh alam semesta ini akan hancur. Itu dahsyatnya hari kiamat itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Qari'ah. Ya, bisa tahu apa itu kiamat? Kiamat adalah hancurnya dunia ini ya, hancurnya dunia ini atau berakhirnya kehidupan di dunia. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Nah, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak ada? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Dari pembelajaran dari awal ya. Tadi apa tadi tentang pengertian iman. Terus apa itu artinya kiamat, iman kepada hari akhir itu apa, pengertian hari kiamat itu apa, bisa ya? Oke, silakan siapa Nadira. Satu, percaya pada hari kiamat itu wajib. 2, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. 3, semua makhluk pada hari kiamat akan hancur. 4, iman kepada hari kiamat artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah hari akhir atau kiamat. Ada yang bisa menambahkan apa itu tadi kiamat? Pintar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kita dari kesimpulan. Nah, ada satu yang lupa itu tambahkan ya. Nah, hari kiamat itu tambahkan. Tambahannya adalah hari kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta atau berakhirnya seluruh alam semesta. Ulangi lagi bahwa pelajaran kita hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Bahwa iman kepada hari akhir itu adalah hukumnya wajib bagi kita umat Islam. Wajib kita percaya kepada hari datangnya hari akhir. Nah, yang kedua adalah iman kepada hari akhir itu merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman itu berapa tadi? Yang kelima. Itu rukun iman yang kelima. Apa yang disebut dengan rukun iman? Rukun iman adalah apa? Iman kepada hari akhir maksudnya adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan adanya kehidupan yang abadi dan kekal setelah hari akhir. Itu yang dikatakan iman kepada hari akhir. Nah, yang disebut dengan hari kiamat itu sendiri adalah peristiwa berakhirnya atau hancurnya kehidupan di dunia ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kalian udah bersiapkan lembar kerja yang harus kalian selesaikan, yaitu yang ada di LKS kalian, halaman masing-masing LKS-nya ya, di halaman 17. Nah, halaman 17 soalnya ada 10. Kalian dikasih waktu 10 menit ya, 10 menit kalian mengerjakannya. Coba kalian cek dulu pertanyaannya. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas semua ya. Nah, baik. Itu kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Untuk tindak lanjutnya, ini latihan dikerjakan. Nah, yang akan datang kita akan belajar tentang lanjutan dari ini ya, lanjutan dari materi kita hari ini, yaitu makna hari akhir. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Nah, nanti itu di pertemuan berikut kita akan belajar tentang itu. Nah, di rumah boleh kalian searching di Google untuk menambah-nambah pengetahuan, dan kalian siapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan macam-macam hari akhir dan tanda-tanda hari kiamat. Bisa ya menyiapkan pertanyaan di rumah nanti ya. Bisa belajar di rumah, searching di Google ya. Zaman kita udah canggih sekarang ya. Udah punya HP semua kan. Nah, HP itu digunakan untuk apa? Untuk belajar. Baik ya anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pelajarannya sampai di sini. Silakan tutup bukunya. Tutup bukunya. Baik, kita sama-sama menutup pelajaran kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah buat kita semua, bermanfaat buat kalian semua, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.